Shalom saudara, hari ini 17 Oktober 2020, tepatnya 64 tahun berdirinya Gereja Bethel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua. Semenjak 30 September 1948, Jonathan Itar dan Frida Rempowatu membawa obor Pentakosta pertama kali di Pulau Dom Sorong. Dan pada waktu itulah berdatangan beberapa hamba-hamba Tuhan yang juga dalam pelayanan yang sama membawa obor Pentakosta. Dan akhirnya pada tanggal 23 September 1955 mereka mengadakan musyawarah besar yang pertama. Maka lahirlah de Bethelkerk de Pinksterkerk te Hollandia van Nederlands New Guinea, atau yang hari ini adalah Gereja Bethel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua. 1 tahun kemudian disahkan dengan nama de Bethelkerk de Pinksterkerk te Hollandia van Nederlands New Guinea, yaitu pada tanggal 17 Oktober 1956. Mereka yang terlibat pada waktu itu adalah Lucas Yowe, Thomas Itar, Christian van Thiel, YPG Troberba, FG van Hessel, Jonathan Itar. Setelah terbentuknya Gereja Bethel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua, pemberitaan Injil di Tanah Papua terus berlanjut dengan api Pentakosta, semangat Pentakosta yang luar biasa. Selama 64 tahun, pertumbuhan gereja di Tanah Papua menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Namun Bapak Ibu Saudara, hari ini kita tidak bisa menyangkali bahwa Gereja Bethel, Gereja Pentakosta punya masalah yang harus kita hadapi dan kita selesaikan bersama. Karena itu saya teringat Roma pasal 12 ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Unsur-unsur yang mematikan roh adalah slothful dalam bahasa Inggris, yaitu kerajinan yang kendor. Gereja kehilangan arah pelayanan. Kalau kita baca Wahyu pasal 3 ayat 5 dan 6, jemaat Laodikia yang suam-suam, kita bisa bandingkan dengan 1 Timotius pasal 1 ayat 15 hingga yang ke-16. Kemudian yang keempat, gereja dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33. Dan kemudian salah satu unsur yang mematikan roh kita, yaitu kepemimpinan yang lemah. Apa masalah gereja dewasa ini? Yaitu perselisihan, gereja kehilangan anak muda, gereja hanya mengejar materi dan perkara duniawi. Gereja tidak memproduksi pemimpin yang baru. Kalau hari ini saya ingin membawa kita untuk melihat bahwa hal ini pun pernah terjadi bagi Yerusalem. Kita lihat setelah pembuangan ke Babel, orang-orang Yehuda dibawa kembali ke Yerusalem. Mereka melihat reruntuhan di Yerusalem. Tapi ada seseorang yang bangkit dari tengah-tengah bangsa itu, namanya Nehemia. Nehemia bukan seorang rabi, bukan seorang guru, bahkan seorang nabi. Dia seorang pelayan minum, artinya dia ada dalam kehidupannya di dunia sekuler. Tetapi waktu dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengar doanya, maka Tuhan memberi roh semangat untuk membangun kembali reruntuhan Yerusalem. Di dalam Nehemia pasal 1 ayatnya yang ke-11, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini ketika aku menjadi juru minum. Nah Bapak Ibu Saudara, seorang pengantar minum, seorang juru minum, tetapi Tuhan mendengar doanya dan 52 hari dia berhasil membangun pintu-pintu kota Yerusalem. Hal yang kedua, kalau saya perhatikan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, Yesus juga mengharapkan persekutuan. Nah, Gereja Bethel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua, yang pertama membutuhkan doa untuk pemulihan, juga membutuhkan persekutuan. Kalau kita ada dalam kebencian, saling mencurigai, kita menolak untuk bersekutu, maka ini bukan lagi awal daripada kehancuran, tapi memang kita sedang berada di dalam kehancuran. Hal yang ketiga yang saya jumpai dalam pembacaan ini, semua pengerja, semua umat GBGP harus saling ada kerjasama. Mari kita lihat di dalam Ulangan pasal 34 ayat yang ke-9, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangan ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengar dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kita juga membutuhkan
orang-orang yang bisa dapat mempersatukan umat ini, yang bisa membangkit kepercayaan terhadap pemimpin. Mengapa kita tidak bisa bersatu? Salah satu faktornya karena tidak ada seorang yang punya integritas, tidak ada yang dia urapi Tuhan, yang bisa mengayomi seluruh umat dalam gereja ini. Hal yang keempat yang saya jumpai, bahwa gereja sampai dengan saat ini tidak punya inisiatif untuk bergerak maju. Kalau dalam Keluaran 14 ayat 21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Waktu Musa terdesak, karena orang-orang Israel pada waktu itu, mereka melihat ke belakang bahwa lebih nyaman tinggal di Mesir. Tapi apa yang terjadi? Waktu Musa sudah terdesak, dia mengambil satu inisiatif untuk bertanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan katakan, apa yang ada di tanganmu? Dia katakan, ada tongkat, ulurkanlah ke laut, dan belahlah laut itu. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Ketika ada inisiatif untuk bergerak maju, Tuhan berperkara dengan kita. Hal yang kelima yang saya jumpai, bergerak maju, Yosua 6 ayat yang ke-7, dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Kita juga harus bisa bergerak maju dalam situasi seperti begini, situasi yang sulit, tapi kita harus bergerak maju. Roh Kudus akan memberikan hikmat, akan memberikan jalan bagi kita. Kita maju menghadapi situasi dengan kekuatan api Pentakosta. Waktu kita jalan maju, tabut Tuhan di depan, atau berbicara tentang Tuhan di depan kita, firman Tuhan yang kita dahulukan. Jangan kita mengandalkan hikmat kita, kepintaran, kepandaian, pengalaman kita, tapi mari kita maju mengandalkan Tuhan. Kita kembali lagi bahwa Tuhanlah yang bergerak membawa kita maju. Dan pesan saya untuk anak-anak muda, seperti dikatakan 1 Timotius 4 yang ke-12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Mari anak-anak muda dalam GBGP bangkit, sebab tongkat estafet, mau tidak mau, suka tidak suka, akan diserahkan kepada kita. Kita maju untuk pemberitaan Injil di tanah Papua. Kita rebut Papua ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita bawa negeri ini untuk dimenangkan. Memperingati 64 tahun Gereja Betel, Gereja Pentakosta di tanah Papua. Mari jaga api tetap menyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari bangkit GBGP kita bersatu, tinggalkan egoisme kita, tinggalkan semua kepentingan kita. Tapi mari kita saling bahu-membahu, beritakan Injil. Kita bawa Papua ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dari gedung ibadah Gereja Betel, Gereja Pentakosta, Jemaat Victoria Agung Jayapura, saya mengucapkan selamat merayakan 64 tahun GBGP di tanah Papua. Mari tetap semangat, jaga api tetap menyala. Kita melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Shalom. Dalam lampumu, jaga api tetap menyala.